Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, saudara, merespons sikap negara-negara ekonomi maju anggota G7 atau G7 yang menunjukkan dukungan kepada Israel dalam konflik dengan Iran. Menurut Sugiono, Indonesia justru menyayangkan serangan Israel ke Iran karena justru bisa memperburuk situasi. Sugiono menegaskan Indonesia tidak mengharapkan situasi saling serang antara Israel-Iran. Perang menurut Sugiono menimbulkan ketidakpastian global dan penderitaan warga kedua negara. Sugiono menyebut Indonesia siap berkontribusi demi terciptanya perdamaian dan berharap semua pihak menahan diri. Dan Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian di dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan telah menetapkan status siaga 1 untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran seiring meningkatnya eskalasi perang Iran-Israel. Karena itu Menlu juga meminta KBRI Teheran menyiapkan rencana evakuasi 380 warga negara Indonesia di Iran lewat jalur darat apabila situasi semakin memburuk. Menlu menyebut situasi eskalasi konflik Iran-Israel semakin meningkat dalam 2 hari terakhir. Karena itu, ia memutuskan peningkatan status siaga 1 di KBRI Teheran dan meminta KBRI menyiapkan rencana kemungkinan evakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran. Indonesia bakal mengajukan permohonan kepada negara tetangga Iran memudahkan WNI yang dievakuasi melewati perbatasan. Saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengungkap ada 386 warga negara Indonesia bermukim di Iran saat Israel menggempur Teheran sejak 13 Juni waktu setempat. Kemlu meminta WNI di Iran meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan. Serangan rudal Iran menghantam gedung apartemen bertingkat tinggi di kota Tel Aviv, Israel. Sedikitnya 40 orang dilaporkan terluka. Media Israel menayangkan gambar kerusakan di apartemen akibat serangan rudal Iran. Warga yang tinggal di sekitar lokasi menyebut serangan Iran bagai tsunami yang datang dari langit. Sementara rudal Iran lainnya dilaporkan mengenai rumah sakit di wilayah Israel Selatan. Sound was huge. Huge. I never heard such a sound. I was in the army. My parents live in Ashkelon. I passed few bombs. I passed few walls. But it was nothing like this. This one was a tsunami form up. Really. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei, saudara, menegaskan perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه
100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menggagalkan ambisi Iran memiliki nuklir. Trump mengingatkan semua pihak untuk memerangi Iran atau seluruh dunia akan meledak. It's really not okay with him. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. Not going to let that happen.